Assalamualaikum Sobat Abu, terima kasih sudah mengeklik video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, serta berikan like pada video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, penuh hikmah, dan menghibur seputar kisah Abu Nawas. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Bagaimana jadinya jika seorang tabib yang mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit justru dipermalukan oleh pasiennya sendiri? Selama ini ia sukses menipu banyak orang dengan rayuan manisnya. Namun kali ini ia bertemu dengan orang yang salah. Tanpa kekerasan dan tanpa amarah, Abu Nawas berhasil membuat si tabib membayar mahal setiap tipu daya yang ia rencanakan. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak hayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika, anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahui langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar, dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah niat pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktik pengobatan di depan rumahnya. Tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana untuk berobat ke tabib palsu itu mendadak berbalik arah menuju rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas kini ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, rumah tabib sekarang terlihat sepi. Tak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga kepadaku? Tanya tabib itu dalam hati. Tak lama kemudian, datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuhan tahu tidak kenapa hari ini rumah Tuhan sepi pasien, kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya tabib tersebut. Karena Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan di depan rumahnya juga. Tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, kata sang asisten memberitahu. Oh, pantas. Tapi apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh uang kembali 1000 dinar? Tanya si tabib. Kemudian muncullah watak asli si tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Baiklah, aku akan coba berobat kepadanya dan berpura-pura kehilangan indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawab tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuma aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanya si tabib kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib. Kenapa datang berobat ke sini? Abu Nawas balik bertanya. Iya betul, tapi di tempatku tak ada obatnya Abu Nawas, balas si tabib. Oh, ya sudah. Ngomong-ngomong, Anda sakit apa Tuan? Tanya Abu Nawas. Lidahku tak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas, keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku tabib tersebut. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Ini obatmu Tuan, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Boleh aku minum?
Tanya tabib tersebut. Oh, tentu saja tuan, silakan, jawab Abu Nawas. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. Obat apa ini? Ini sih cuma air jeruk yang sangat kecut, protes sang tabib. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Nah, itu artinya penyakit tuan sudah sembuh. Lidah tuan sudah tidak mati rasa lagi, ujar Abu Nawas. Sekarang mana ongkos berobatnya? Tanya Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan ongkos 100 dinar kepada Abu Nawas. Kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tak mudah dikelabui. Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar itu, pikir si tabib dalam hati. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata si tabib. Silahkan tuan, lidahnya mati rasa lagi, ledek Abu Nawas. Bukan, ini sakit yang berbeda dari yang kemarin Abu Nawas, jawab si tabib. Memangnya sakit apa tuan? Tanya Abu Nawas. Aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku? Kata si tabib. Oh, tentu saja tuan, jawab Abu Nawas. Tunggu di sini sebentar ya, aku akan mengambilkan obatnya, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun beranjak dari tempat duduknya, lalu ia mengambil obat yang sama persis seperti kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. Loh, bukankah itu obat seperti kemarin? Tidak, aku tidak mau meminumnya, tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, penyakit tuan sudah sembuh. Sekarang mana ongkosnya tuan? Sudah sembuh? Bagaimana bisa? Tanya si tabib heran. Buktinya tuan masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan tuan sudah sembuh, kata Abu Nawas menjelaskan. Tabib itu terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan 2 kali kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas tampak kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda, Tuan?" Si tabib itu menjawab, "Mataku tiba-tiba buta, Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanyalah akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Namun Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya, Tuan. Tapi untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya." "Berarti saya dapat uang kembalian 1000 dinar, Abu Nawas?" tanya tabib kegirangan. "Benar, Tuan. Uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong. Sebentar ya, Tuan, saya mau ambil dulu kantongnya," jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu dengan hati berbunga-bunga. "Akhirnya aku berhasil memberdayai Abu Nawas," pikir si tabib. Tak lama kemudian Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. "Terima kasih, Abu Nawas. Ternyata kamu memang orang yang jujur," kata si tabib. "Iya, Tuan. Saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung, Tuan," balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. "Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohiku, Abu Nawas," bentak si tabib kepada Abu Nawas. "Lah, bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas dengan santai. "Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, Abu Nawas, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" "Alhamdulillah. Sekarang Anda sudah sembuh, Tuan. Mana ongkos berobatnya?" pinta Abu Nawas. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" tanya si tabib mulai panik. "Lah, tadi kan Anda kesini katanya mengalami kebutaan. Sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa akhirnya si tabib pun kembali memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. "Akhirnya aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah ditipu tabib palsu itu 3 kali.
Bolak-balik ke sini juga akhirnya percuma, ucap Abu Nawas bahagia. Dan ya, begitulah. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan. Kepandaian tanpa kejujuran hanya akan berubah menjadi alat untuk menipu orang lain. Dan pada akhirnya tipu daya seperti itu akan berbalik mencelakakan pelakunya sendiri. Sementara itu, kecerdasan yang dipadukan dengan kejujuran seperti yang ditunjukkan Abu Nawas mampu mengalahkan kebohongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa orang yang gemar mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan orang lain seringkali justru terperangkap oleh keserakahannya sendiri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah untuk selalu bersikap jujur dan tidak mudah tergiur oleh janji-janji manis dan menggunakan akal sehat dalam setiap menghadapi persoalan. Bagaimana jika mengatakan yang sebenarnya justru membuat Anda dipenjara, sementara berbohong juga berakhir dengan hukuman yang sama? Itulah dilema yang dihadapi para pelukis dalam sebuah sayembara aneh yang diadakan oleh seorang hakim istana. Satu persatu pelukis terbaik gagal dan berakhir di balik jeruji besi. Namun, ketika giliran Abu Nawas tiba, ia menemukan jalan keluar yang tidak terfikirkan oleh siapapun. Apa rahasianya? Mari kita simak sampai akhir. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang mempunyai cacat pada matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Cacat yang dideritanya itu sudah ada sejak lahir. Keinginan hakim ini terkadang aneh dan susah dimengerti. Pada suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka pelukisnya akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, hukuman penjara akan menantinya. Maka dikumpulkanlah pelukis-pelukis handal di seluruh kota. Para warga mulai berbondong-bondong menuju rumah sang hakim untuk menyaksikannya. Sementara itu, Abu Nawas yang sedang berjalan tak sengaja melihat adanya keramaian di rumah sang hakim. Ia pun segera mendekat dan segera bertanya kepada salah seorang warga. "Ada apa ini kawan? Mengapa banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ini ada lomba melukis," jawab warga itu singkat. Karena penasaran, Abu Nawas semakin merangsek ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Namun di antara puluhan pelukis hebat yang hadir, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri. Mereka takut dengan resiko yang harus ditanggung apabila hasil lukisannya dianggap jelek. Akibatnya hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung menghadap Tuan Hakim. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kau tahu kan peraturannya?" kata Tuan Hakim. "Peraturan apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Jika lukisanmu saya anggap bagus, maka kamu akan mendapat hadiah uang emas. Namun, jika saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum di penjara," jelas Tuan Hakim. "Oh, begitu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertiga berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas pun siap menyerahkan hasil karya masing-masing. Pelukis pertama maju dan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis sang hakim apa adanya, yaitu dengan kondisi mata kiri yang sipit. Melihat hal itu, Tuan Hakim langsung murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku ya?" teriak Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian pelukis kedua pun maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kedua mata yang normal, sehingga tidak terlihat adanya cacat pada wajahnya. Namun di luar dugaan, lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim murka. "Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah-olah aku tak mensyukuri nikmat Allah," bentak Tuan Hakim. Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun harus menerima nasib yang sama, dimasukkan ke dalam penjara.
Kini tibalah giliran Abu Nawas. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan pakaian kebesaran yang sedang memanah. Dalam posisi itu, sang hakim tampak menutup sebelah mata kirinya, seperti seorang yang sedang membidik sasaran. Melihat hasil karya Abu Nawas, sang hakim langsung tersenyum. "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari sang hakim. Dan begitulah, terlepas benar atau tidaknya kisah ini, hikmah dari cerita ini adalah bahwa terkadang kejujuran saja tidak cukup, sementara kebohongan juga bukan jalan yang baik. Dalam keadaan seperti itu, akhlak, kebijaksanaan, dan kecerdikan sangat dibutuhkan agar kebenaran dapat disampaikan tanpa menyakiti orang lain. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijaksanaan seringkali menjadi jembatan antara kejujuran dan kemaslahatan. Bagaimana jadinya jika seorang menteri yang mengurus seluruh saluran air kerajaan ternyata sama sekali tidak mengerti cara mengalirkan air? Kedengarannya seperti lucon, bukan? Namun itulah yang terjadi di Baghdad. Jabatan penting diberikan bukan karena kemampuan, melainkan karena kedekatan. Dan ketika orang yang salah memegang amanah, bukan hanya istana yang dibuat malu, tapi seluruh rakyat harus menanggung akibatnya. Beginilah kisah lengkapnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana begitu sibuk. Para pengawal berbaris, pelayan istana mondar-mandir, dan para menteri sedang sibuk rapat membahas kekeringan yang melanda ladang-ladang warga. Namun ada satu hal yang membuat semua orang gelisah. Menteri yang bertanggung jawab atas masalah air justru sedang sibuk menghitung jumlah bulu hidung unta di halaman istana. Seorang lelaki bertubuh besar dengan kumis tebal dan wajah selalu penuh percaya diri. Meski otaknya pas-pasan, ia baru saja diangkat menjadi Menteri Urusan Pengairan dan Irigasi. Yang membuat rakyat heran, Tuan Komar tidak pernah sekolah tentang pertanian, tidak paham saluran air, dan bahkan pernah mengatakan bahwa sumur lebih baik ditaruh di atap rumah agar airnya turun sendiri. Tapi anehnya, ia tetap menjadi menteri. Rupanya Tuan Komar adalah sepupu dari Abu Jahil, penasihat kerajaan yang terkenal licin seperti belut yang disiram minyak. Abu Jahillah yang membujuk raja agar memberikan jabatan penting itu kepada saudaranya. "Baginda, lebih baik menunjuk orang yang bisa dipercaya daripada orang yang terlalu pintar. Yang pintar bisa memberontak, tapi yang bodoh akan setia," kata Abu Jahil kepada Baginda Raja. Raja yang sedang kelelahan karena sakit kepala saat itu pun menyetujui tanpa berpikir panjang. Maka dimulailah bencana nasional berskala kecil. Saluran irigasi yang dulunya lancar kini dialihkan ke kebun pribadi Tuan Komar. Air sungai dibendung seenaknya. Bahkan bendungan dibangun dari kantong gandum yang ia temukan di gudang istana. Karena laporan yang ditulisnya aneh dan sulit dimengerti, para pejabat lain hanya bisa mengangguk dan pura-pura paham. Namun rakyat mulai mengeluh, sawah-sawah kering, ladang rusak, dan sumur menjadi dangkal. Para petani datang ke masjid dan bertanya kepada Abu Nawas, satu-satunya orang yang masih waras di kota itu. "Abu Nawas," kata seorang petani tua, "sawah kami mati. Kami tak butuh uang, Abu Nawas. Kami butuh air. Tapi air itu dikurung oleh orang yang bahkan tidak tahu perbedaan antara irigasi dan air seni." Abu Nawas mengelus janggutnya, tersenyum licik seperti biasanya. "Ini lebih parah dari sekedar kebodohan. Ini sih kesalahan struktural," gumamnya. Ia pun mulai merancang sebuah rencana untuk membongkar ketidakbecusan sang menteri tanpa membuat istana murka. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi istana dan meminta audiensi dengan raja. "Yang mulia," katanya, "izinkan hamba membuat sayembara untuk para menteri, agar semua rakyat tahu siapa yang paling layak dihormati, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan kehebatan para pejabat Baginda." Raja yang hari itu sedang senang karena mimpi tentang kolam kurma
langsung menyetujuinya. 3 hari kemudian, semua menteri dikumpulkan di alun-alun. Ribuan rakyat datang menonton. Di atas panggung berdiri Abu Nawas dengan 2 benda aneh di tangannya. Sebuah kendi tanah liat dan 1 sepatu boot berlubang. Abu Nawas membuka acara dengan penuh semangat. "Wahai para menteri, saya ingin menguji kemampuan kalian dalam logika dan fungsionalitas. Ini adalah kendi dan sepatu. Keduanya bisa menabung air, tapi hanya 1 yang cocok untuk mengairi ladang. Silahkan berikan pendapat." Semua menteri menjawab dengan mantap. "Kendi, tentu saja." Tapi Tuan Komar dengan dada membusung dan wajah sok yakin berkata, "Tentu saja sepatu, karena bentuknya memanjang dan bisa disusun seperti selokan." Rakyat terdiam. Ada yang tertawa kecil, ada yang merasa ingin menutup wajah dengan sorban. Abu Nawas menahan tawa dan berkata tenang, "Menarik. Maka dengan sepatu itulah mari kita bangun waduk nasional. Kita bisa meminta rakyat menyumbang sepatu mereka. Waduk sepatu, proyek pertama di dunia." Beberapa menteri mulai terbatuk menahan tawa, tapi Abu Jahil yang berdiri di dekat raja langsung menyipitkan mata. Ia sadar ini bukan sekedar lelucon, tapi serangan halus terhadap keluarganya. Raja yang mendengar itu pun mulai tersadar, memandangi Tuan Komar dengan ekspresi ragu. "Coba jawab lagi," kata raja. "Kalau air hujan jatuh dari langit, kemana air itu akan mengalir?" Tuan Komar menjawab dengan lantang, "Tentu ke istana yang mulia, karena istana adalah tempat tertinggi dan termulia." Tiba-tiba seekor burung yang lewat di atas panggung membuang kotoran, tepat di kepala Tuan Komar. Rakyat pun tak bisa menahan tawanya. Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Wahai Baginda Raja, barangkali ini pertanda dari langit. Kalau yang naik ke atas tidak layak, maka yang jatuh ke bawah adalah kehormatan rakyat." Raja pun terdiam cukup lama. Ia akhirnya menarik nafas panjang dan berkata, "Tuan Komar, pulanglah, bukan ke rumahmu, tapi ke ladang rakyat. Belajarlah dari mereka. Dan kau Abu Jahil, lain kali jangan kau titipkan kebodohan atas nama kepercayaan." Tuan Komar pun akhirnya dicopot dari jabatannya dan diberi tugas baru sebagai pengumpul lumpur untuk proyek pupuk organik. Jabatan yang lebih sesuai dengan kemampuannya dan tentu saja tidak terlalu membahayakan siapa-siapa. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke masjidnya. Seperti biasa, ia duduk tenang tersenyum sambil berkata, "Kalau dunia ini diatur oleh saudara pejabat, maka air pun disuruh naik ke langit hanya demi menjaga harga diri. Dan begitulah, sebuah jabatan yang diberikan karena hubungan keluarga, bukan karena kemampuan, pada akhirnya hanya akan membawa kerugian bagi banyak orang." Kecerdikan Abu Nawas kembali mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana harus memilih orang berdasarkan ilmu, kejujuran, dan kecakapannya. Sebab amanah yang jatuh ke tangan yang salah akan membuat rakyat menjadi korban terlebih dahulu. Selama ini, siapapun pencuri yang berhadapan dengan Abu Nawas pasti akan berakhir di balik jeruji besi. Kecerdikannya dalam membongkar tipu muslihat para penjahat sudah terkenal di seluruh Baghdad. Namun, pada suatu hari muncullah seorang pencuri yang begitu licik hingga membuat Abu Nawas untuk pertama kalinya kehabisan akal. Siapakah pencuri itu dan bagaimana ia bisa lolos dari jebakan orang paling cerdas di Baghdad? Berikut kisah lengkapnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus pencurian sudah terkenal di seluruh Baghdad. Siapapun pencuri yang berhadapan dengannya pasti akan berakhir di dalam penjara. Namun kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya. Untuk pertama kalinya, ia tak berkutik melawan seorang pencuri yang luar biasa licik. Menariknya, kecerdikan si pencuri bukan terletak pada aksi mencurinya, melainkan pada kemampuannya lolos dari jerat hukum setiap kali diadili.
Semua bermula ketika si pencuri tertangkap basah mencuri perhiasan emas di rumah seorang saudagar kaya. Ia langsung dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim yang sudah mengenal reputasi si pencuri merasa putus asa. Bukti sudah jelas, saksi sudah ada, tapi jika tidak dihukum, si pencuri pasti semakin merajalela. Kabar tentang kasus ini pun akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ia pun datang menemui hakim. Apakah ada barang buktinya? Tanya Abu Nawas. Ada ini Abu Nawas, ini perhiasan emas yang ia curi, jawab sang hakim. Apakah ada saksi yang melihat langsung pencuriannya? Ada juga Abu Nawas, 4 orang, yaitu saudagar pemilik rumah, istrinya, dan 2 tetangga mereka. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Bagus, bukti dan saksi sudah cukup kuat. Sepandai apapun dia berargumen, aku pasti bisa membongkar kelicikannya. Kali ini dia pasti akan mendekam di penjara. Hari yang dinanti pun tiba. Abu Nawas bertugas sebagai jaksa penuntut, sementara si pencuri duduk di kursi terdakwa. Hakim membuka sidang dan berkata, "Wahai pencuri, bukti dan saksi sudah jelas. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menjatuhkanmu hukuman 5 tahun penjara kepadamu." Namun dengan wajah tenang, si pencuri mengangkat tangan dan mengajukan pembelaan. "Wahai Tuan Hakim, saya mengakui kesalahan saya. Tapi yang mencuri itu kan tangan saya. Mengapa anggota tubuh yang lain harus ikut dihukum? Kaki saya tidak bersalah, badan saya tidak bersalah, kepala saya juga tidak bersalah. Tapi tidak adil rasanya jika mereka harus ikut mendekam di penjara." Abu Nawas yang sudah mengantisipasi alasan ini segera membalas. "Wahai pencuri, saat kejadian, kaki, badanmu, dan kepalamu juga berada di dalam rumah yang kau curi. Jadi sudah sepantasnya mereka ikut menanggung jawab akibatnya." Si pencuri tersenyum licik. "Benar Tuan Abu, tapi itu tidak berarti mereka ikut bersalah. Jika tangan saya tidak mencuri, apakah anggota tubuh saya yang lain tetap bersalah hanya karena mereka berada di dalam rumah itu? Tentu tidak, bukan?" lanjutnya. "Jadi kesalahannya hanya pada tangan saya. Oleh sebab itu, jika saya harus dihukum, maka penjarakan saja tangan saya, tapi biarkan anggota tubuh saya yang lain bebas." Abu Nawas terkejut dengan pembelaan tersebut. Sialan, dia memang luar biasa cerdik, gumamnya dalam hati. Namun ia tak pernah menyerah. Dengan tenang ia berkata, "Baiklah, jika itu maumu, silahkan tinggalkan tanganmu di dalam penjara, sementara anggota tubuhmu yang lain boleh pulang." Abu Nawas yakin bahwa si pencuri tidak akan nekat memotong tangannya sendiri demi kebebasan. Namun di luar dugaan, si pencuri justru tersenyum senang. "Bagaimana Tuan Hakim? Apakah Anda setuju dengan keputusan ini?" tanyanya. Hakim yang kebingungan pun akhirnya mengangguk. "Ya, aku sepakat dengan Abu Nawas," jawabnya. Tiba-tiba si pencuri melepaskan sesuatu dari lengannya, sebuah tangan palsu. "Ketahuilah Tuan Hakim, saat saya mencuri perhiasan, saya menggunakan tangan kiri ini, maka silahkan penjarakan tangan ini," katanya sambil meletakkan tangan palsu di atas meja hakim. Tanpa menunggu lama, ia pun berjalan keluar dengan santai, meninggalkan Abu Nawas dan hakim yang terdiam kebingungan. Abu Nawas akhirnya hanya bisa menghela nafas sambil menepuk jidatnya. Sial, kali ini dia benar-benar mengelabui kita. Dan ya begitulah, secerdas apapun seseorang, akan selalu ada saat ketika ia bertemu lawan yang mampu berpikir beberapa langkah lebih jauh. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan tanpa kejujuran hanya akan digunakan untuk mencari celah demi menghindari tanggung jawab. Meski kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya, bukan berarti kebenaran telah kalah, melainkan menjadi pengingat bahwa keadilan harus terus berkembang agar tidak mudah dipermainkan oleh tipu daya.
membayangkan hanya karena usahanya selalu sepi, seorang tukang cukur sampai berani berkata, Allah itu tidak ada. Banyak orang yang mungkin akan langsung memarahinya, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia memilih diam, lalu kembali membawa seorang pria berambut gondrong yang membuat semua orang kebingungan. Tak ada yang menyangka, dari peristiwa sederhana itu, Abu Nawas memberikan jawaban yang begitu dalam hingga membuat si tukang cukur tak mampu mengungkap sepatah kata pun. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usaha di kota, namun jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari, datanglah Abu Nawas ke tempat itu untuk memotong rambutnya. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Setelah selesai, Abu Nawas memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Namun, saat ia memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada wajah si tukang cukur. "Kenapa denganmu, kawan? Apa yang membuatmu murung?" tanya Abu Nawas. Tiba-tiba si tukang cukur menjawab dengan sesuatu yang mengejutkan. "Apa kau percaya Allah itu ada?" tanyanya balik. "Iya, saya percaya. Memangnya kenapa?" saut Abu Nawas. "Tapi saya tak percaya kalau Allah itu ada," timpal si tukang cukur. "Tentu saja Allah itu ada, kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau Allah itu ada, kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya sengsara?" ujar si tukang cukur. "Ya, itu merupakan ujian untukmu, kawan. Apa kau bisa bersabar atau tidak?" tutur Abu Nawas. "Loh, katanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masa ada Tuhan yang tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita?" protes si tukang cukur. "Oleh sebab itulah, saya sudah tak lagi menjalankan sholat. Apalagi sampai duduk berpikir tentang Tuhan," lanjutnya. Akhirnya keduanya pun berdebat tanpa henti. Setiap kali Abu Nawas berusaha meyakinkan, si tukang cukur selalu membantah. Karena perdebatan itu tak menemui titik temu, Abu Nawas akhirnya pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat seorang gila dengan rambut panjang tak terurus. Tiba-tiba ia mendapat sebuah ide cemerlang. Ia pun segera mengajak orang gila itu menuju tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tokonya, Abu Nawas berteriak keras, "Tukang cukur tidak ada! Tukang cukur tidak ada!" Mendengar teriakan itu, si tukang cukur keluar dan berkata, "Hei kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak begitu?" Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih keras, "Tukang cukur itu tidak ada! Tukang cukur itu tidak ada! Hei kawan, aku ada di sini. Aku kan yang tadi mencukurmu. Masa kamu lupa?" timpal si tukang cukur. Abu Nawas selalu menunjuk orang gila di sampingnya dan berkata, "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dan dibiarkan begitu saja?" "Ya, karena dia tidak datang kepadaku. Bagaimana aku bisa mencukurnya?" jawab si tukang cukur. "Nah, kalau begitu, kalau kamu tidak mau datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolongmu?" balas Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam. Abu Nawas pun segera pergi meninggalkannya. Si tukang cukur itu pun lalu duduk termenung menyadari kesalahannya. Ia akhirnya paham bahwa penderitaan yang ia alami bukan karena Allah tidak ada, melainkan karena ia sendiri enggan mendekatkan diri dan meminta pertolongan kepadanya.